Ujian demi ujian yang dialami oleh kaum muslimin memang selalu ada, termasuk bagi kita sekarang. Apalagi kita hidup di zaman luar biasa. Ya, pada saat itu fitnah di zaman para nabi adalah fitnah yang spesifik. Justru di zaman kita semua fitnah yang ada di zaman para nabi ada zaman sekarang. Betul? Ya, fitnah yang ada di zaman nabi siapa yang tidak ada? Fitnah di zaman Nabi Ibrahim. Apa yang terkenal? Manusia mempertuhankan manusia, ada zaman sekarang. Siapa? Bashar Assad, dia dipertuhankan kan? Bahkan Bashar Assad dalam satu berita ya, dinyatakan membuat Quran redaksi dia sendiri. Dia menggantikan Quran surat Al-Ikhlas dengan surat Al-Asad. Ya, ayat surat Al-Ikhlas dia rubah menjadi surat Al-Asad dan beberapa ayat dia potong. Contohnya, kalau tidak salah saya masih hafal ayat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yahluk misla hafidil asad, walam yahkum li suriyah illa bashar al-asad. Itu nama ayatnya. 4 ayat kan sama, dia ganti seperti itu. Qul huwallahu ahad, katakanlah tidak ada Tuhan selain Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergandung segala makhluk. Allahu samad. Lam yakhluq misla hafidil asad. Allah tidak menciptakan satu makhluk pun seperti dengan Hafid al-Asad, ayahnya Bashar Assad. Walam yahkum li suriyatil balad, dan tidak ada yang berhak menghukum dan memimpin negeri Suriah illa Basharul Asad, kecuali Bashar Assad. Ini sudah diresmikan pada bulan Juni 2017. 16 Juni 2017. Kononnya demikian. Ini berita para muslimin. Nah, makin jelas dia adalah Fir'aun yang hidup di zaman sekarang. Para muslimin, apakah ini menjadi sebuah presiden buruk bagi kita bahwa Allah tidak berhasil menjaga Qur'annya? Oh, jangan salah para muslimin. Banyak Allah tampakkan kebenaran ayat-ayat Qur'an. Justru kemunculan dia itu merupakan bukti akan munculnya akan kebenaran Qur'an itu sendiri. Ya, Allah. Surat yang tadi dia rubah ya luar biasa. Padahal itu surat yang mananya dahsyat luar biasa. Ya. Asbabun nuzul dari surat ini diturunkan saat itu datang orang-orang Yahudi ke menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, ya insib lana rabbaka." Sebutkan sisilah Tuhanmu itu Muhammad. Au sif lana rabbaka adzakarun huwa wa untha. Sebutkan Tuhanmu itu Muhammad, laki-laki kah atau perempuan kah? Itu kata orang-orang Yahudi. Orang Nasrani juga ada di sana dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, sif lana rabbaka, insib lana rabbaka." Sebutkan sisilah Tuhanmu itu. Man abu wa man ummah. Siapa ayah dan ibunya? Aneh kan, nanya Tuhan siapa ayahnya, siapa ibunya. Ya karena Nabi Isa itu anak Tuhan, versi mereka. Nah kemudian datang juga orang-orang Majusi. Ya Muhammad, sif lana rabbaka. Wahai Muhammad, tunjukkan padaku, pada kami, seperti apakah Tuhanmu itu? Amin dhahabin huwa au min fiddah. Apakah Tuhanmu itu dari emas seperti Siddhartha Gautama ataukah dari perak? Orang dari perak siapa ini? Asin Wiratu. Nanti dibikin patung Asin Wiratu dari perak yang membantu muslim di Myanmar. Rasulullah belum menjawab pertanyaan mereka, tetapi Allah yang menurunkan jawabannya. Maka turun surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Ayat pertama diakhiri dengan kalimat ahad. Ini luar biasa para sekalian. Begini para Allah, kenapa tidak diturunkan dengan kalimat Qul huwallahu wahid? Kenapa? Padahal wahid artinya sama kan dengan ahad. Wahid artinya apa? Satu. Kenapa tidak menggunakan kata wahid? Karena setelah wahid ada isnen. Setelah isnen ada sulasa. Setelah sulasa ada ruba'. Setelah ruba' ada khamsah. Ada arba'ah, ada khamsah, ada sittah, terus tanpa ujung. Tapi kalau ahad, apa bilangan sesudah ahad? Ada?
Tidak ada. Kalau satu ada dua, setelah dua ada tiga, sehingga muncullah paham Trinitas. Tapi kalau ahad, ada bilangan berikutnya setelah ahad? Tidak ada. Jadi gimana kita menerjemahkannya? Kul, katakan oleh umat Muhammad, Wallahu dialah Allah ahadun, satu yang satu-satunya, satu dan satu-satunya, tidak ada duanya kan? Subhanallah. Jadi cukup dengan ayat itu Trinitas dan paganismenya Majusi serta teologinya Yahudi hancur saat itu juga. Cukup dengan satu ayat ini. Ayat berikutnya baru menjelaskan sifat Allah As-Samad, tempat bergantung segala makhluk, ya, yang tidak ada semisal dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Imma fi dzatih atau imma fi af'alih atau sifatih. Baik pada zat Allah, tidak ada yang serupa dengan zat Allah. Jadi bagaimana manusia bisa mengaku Tuhan? Para sekalian, munculnya paham humanisme, saya curiga. Paham-paham tentang humanisme pada dasarnya ingin mengangkat derajat manusia agar setara dengan Tuhan. Karena di akhir zaman ini banyak manusia yang bisa melakukan apa yang dilakukan Tuhan. Betul? Maka muncullah Dajjal. Sebetulnya humanisme ini tujuannya, endingnya, orientasinya adalah untuk menggiring opini manusia agar mengakui Dajjal sebagai Tuhannya. Karena Dajjal akan datang di saat manusia penuh dengan petaka, ada dalam kehilangan apapun. Sehingga ketika Dajjal datang, dia memberikan apapun yang dibutuhkan manusia.